Nah, di awal film, kita dilihatkan seorang pria yang sedang membawa banyak sekali teropong. Lalu, kita dilihatkan pula di situ terdapat banyak sekali kursi-kursi. Dan tak lama, datang sebuah mobil yang tanpa basa-basi langsung menabrak kursi-kursi itu. Dan coba kalian lihat tuh, kursi itu kayak kagak ada pakunya anjir. Disenggol dikit langsung hancur. Aneh banget lah. Lalu, ada seorang pria yang keluar dari bagasi mobil itu dan berbicara ke depan kamera. Nah, di sini gue agak bingung nih. Apa maksud Pak Ale ini? Tapi intinya yang gue tangkap dari omongan si Pak Ale ini, dia itu ngomong bahwa di setiap adegan film, kenapa si tokoh melakukan hal tersebut? Maksudnya melakukan acting tersebut. Dan tentu kata si Pak Ale itu, ini semua adalah definisi tanpa alasan. Gitu sih dari yang gue tangkap. Tapi entahlah, bingung juga maksudnya. Lalu Pak Ale itu ngomong lagi kalau film yang akan kita saksikan ini merupakan penghargaan terhadap kata tidak ada alasan. Lalu Pak Ale itu pun pergi, dan ternyata di hadapan dia itu banyak orang-orang. Orang-orang itu pun diberi teropong oleh pria tadi, dan mereka disuruh menyaksikan sebuah film yang mungkin sebuah film ini real life atau real time gitu. Maksudnya langsung tonton di tempat gitu. Suara cicak anjir. Lalu kita dilihatkan sebuah ban yang entah kenapa bisa hidup. Ya mungkin ini yang dimaksud Pak Ale tadi, sebuah definisi film yang tidak terdapat alasan mengapa ban itu bisa hidup gitu. Dan ban itu pun mulai berjalan. Yang bisa kita lihat mungkin ban itu habis minum amer, makanya jalannya sempoyongan gitu. Singkat cerita, waktu ban itu berjalan, ban berjalan atau guling ya? Entahlah. Dia terhalang oleh sebuah botol kaca dan tidak bisa maju. Lalu entah dapat kekuatan dari mana, ban itu langsung meledakkan botol tersebut. Wah, sumpah sakti. Dan rupa-rupanya orang-orang tadi sedang menonton ban itu. Lalu malam pun tiba dan ban itu pun tidur. Ya, ban itu tidur. Saat pagi tiba, rupa-rupanya orang-orang tadi tidur di situ juga, dan pria baju putih tadi membangunkan mereka dan menyuruh mereka untuk menonton lagi. Dan kita dilihatkan ke ban tadi yang sedang minum di sebuah genangan air. Saat sedang minum, ban itu melihat seekor kelinci dan dia langsung meledakkan kelinci tersebut. Lalu ban itu berjalan ke jalan raya dan melihat seorang wanita, dan dengan kekuatannya ban itu membuat mobil wanita tersebut mati. Saat ban tersebut ingin menghampiri wanita tadi, tiba-tiba si ban diserempet oleh bapak-bapak dan mobil si wanita pun kembali hidup. Lalu saat si ban terbangun, dia melihat seekor burung gagak, dan kalian tahulah bakal diapain tuh burung. Saat bapak tadi lagi ngisi bensin, ternyata si ban mengikutinya. Dan karena si bapak gak tahu kalau ban itu ban psikopat, si bapak tidak memperdulikannya. Dan seperti yang udah gue duga, kepala si bapak pun seketika langsung headshot. Dan orang-orang yang menonton si ban pun ikut terkejut. Si ban pun kembali berjalan-jalan lagi, dan dia sampai di sebuah tempat penginapan. Yang ternyata di salah satu kamar ada si wanita bermobil tadi. Dan si ban pun mengintip si wanita tersebut yang sedang mandi. Wah, gak bener nih. Ban cabul ninjir. Lalu kita dilihatkan lagi si ban yang sedang menonton TV. Migren, sumpah migren gue cuy. Lalu ada si pria pertama tadi yang sedang ditelepon oleh seseorang dan disuruh untuk melakukan sesuatu besok pagi. Dan tiba-tiba dia menyembelih seekor kalkun yang ada di sampingnya. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Pria tadi pun datang ke tempat orang-orang yang menonton si ban. Rupa-rupanya dia membawa kalkun tadi dan memberikan ke mereka. Akan tetapi, karena akhlak nih orang dah hilang, dia memberi makanan ke mereka seakan memberi makanan ke binatang. Dan parahnya lagi, orang-orang tersebut saling berebut kalkun itu dan malah memang kayak binatang. Tapi ada satu pak tua yang masih waras dan tidak ikut makan.
Lalu ada seorang wanita yang bekerja di motel tersebut yang sedang membersihkan kamar pria tadi. Dia menemukan si ban yang sedang mandi dan dia pun lantas membuang ban tersebut. Si ban pun nampak kesal lalu kembali masuk ke kamar itu. Dan kejadian itu dilihat oleh seorang anak yang langsung memberitahukan kejadian tersebut ke bapaknya. Dan benar saja, si bapak mana mungkin percayalah hal tersebut. Lalu kita pun kembali dilihatkan ke si ban yang sedang menonton TV. Dan benar saja, dia habis membunuh wanita pembersih tadi. Lalu si ban mendatangi wanita yang pertama tadi yang sedang berenang. Ini memang filmnya ini tokohnya nggak ada namanya semua nih. Pusing gue yang ngerekapnya. Lalu saat anak tadi disuruh membeli sebuah pizza oleh bapak, dia melihat seekor burung gagak yang habis dibunuh oleh si ban tersebut. Dan mungkin karena kesal habis dimarahi bapaknya, dia memasukkan daging gagak itu ke pizza pesanan bapaknya. Emang nih film tokohnya non akhlak semua. Lalu di bagian orang-orang yang sedang menonton si ban ini, tiba-tiba semua orang tersebut mengalami sakit perut dan ternyata kalkun yang diberi pria pertama tadi sudah diracuni. Saat si anak tadi sampai di depan kamar si wanita yang membuang si ban tadi, dia pun penasaran dan dia membuka pintu. Dia pun terkejut melihat wanita itu sudah mati. Lalu seketika para polisi pun berdatangan. Dan rupanya kepala polisi tersebut adalah si Pak Le yang di scene awal film tadi. Si anak pun menjelaskan kalau pembunuhnya adalah si ban itu. Dan bapaknya masih tidak percaya dan hanya menganggap itu sebuah omong kosong belaka. Lalu saat si Pak Le itu sedang menanyai bapak tadi, tiba-tiba jam Pak Le berbunyi dan menunjukkan pukul 6. Dan ternyata si Pak Le ini bekerja sama dengan pria yang meracuni para penonton tadi. Dan kita dilihatkan kalau penonton tadi sudah mati dan hanya tersisa si bapak karena dia tidak ikut memakan kalkun itu. Lalu si Pak Le tiba-tiba menyuruh para bawahannya untuk pulang saja karena semua ini telah berakhir. Nah di sini gue bingung maksudnya Pak Le ini apaan. Dia menjelaskan kalau sebenarnya semua ini adalah palsu dan bukan kehidupan nyata. Kita semua hanya berakting, dan karena para penonton sudah mati, maka semua ini sudah berakhir. Para bawahannya pun tidak paham tentang apa yang sedang dibicarakan dan menganggap kalau dia sudah gila. Lalu Pak Le menyuruh salah satu dari mereka untuk menembaknya, supaya membuktikan ke mereka kalau semua ini adalah tidak nyata. Saat salah satu dari mereka menembaknya, ternyata yang dikatakan Pak Le itu benar. Dia sama sekali tidak merasa kesakitan. Lalu wanita polisi itu bertanya, "Lalu bagaimana dengan wanita pembersih itu?" Pak Le pun menyuruh mereka untuk membuka kantong mayatnya. Tapi saat diperiksa, mayat itu tidak terjadi apa-apa, masih tetap mati. Dan tiba-tiba datang pria baju putih tadi dan memberitahukan ke Pak Le kalau ada satu penonton yang masih hidup. Seketika Pak Le itu pun menjadi cemas. Dan saat menanyai si bapaknya, anak yang gak ada akhlak tadi, si ban tersebut pun bangun dan langsung meledakkan kepala si bapak tadi. Melihat hal tersebut, si Pak Le lantas kaget dan memerintahkan anak buahnya untuk menangkap si ban. Di atas bukit, Pak tua yang masih hidup terus menonton tayangan tersebut dan tak lama datang si pria baju putih. Lalu dia menawarkan makanan ke Pak tua itu. Dan karena dia sudah tahu kalau makanan itu telah diracun, dia tidak mau memakannya. Singkat cerita, saat pria baju putih itu curhat dan menceritakan kisah kelamnya di masa lalu, dia pun terbawa suasana dan malah memakan makanan tadi. Sumpah. Alhasil, cacing di perut dia pun langsung berdugem dan dia pun mati. Lalu, kita kembali ke si ban. Dia melihat sekelompok orang yang sedang membakar ban-ban bekas. Dan seperti yang sudah gue duga, siangnya para polisi memeriksa TKP itu yang dimana orang-orang tersebut telah mati. Saat salah satu dari mereka melihat ke dalam rumah, rupa-rupanya ada si ban yang tengah menonton balapan mobil di TV. Mantap. Lalu, para polisi itu dibantu si wanita awal tadi, mereka membuat sebuah patung manusia untuk menjebak si ban.
Dan tiba-tiba si Pak Tua tadi mendatangi mereka dan menanyakan ke mereka kenapa tidak langsung meledakkannya saja dengan bazooka daripada membuang-buang waktu. Tapi kata si Pale, kita harus membunuh dia sesuai dengan alurnya, yang dimana meledakkannya dengan dinamit yang ada di boneka itu. Dan saat mereka terus mencoba memanas-manasi si ban itu, si ban pun akhirnya meledakkan kepala boneka itu. Akan tetapi tidak terjadi apa-apa, dan karena sudah muak, si Pale langsung bertindak sendiri dan mendatangi si ban dengan shotgunnya. Seketika si ban pun hancur, dan si Pale mengatakan kalau semua ini telah selesai. Akan tetapi, rupa-rupanya si ban bereinkarnasi menjadi sebuah sepeda roda 3 dan langsung membunuh si Pak Tua tersebut. Lalu, saat si ban yang telah menjadi sepeda mini melewati jalan raya, ban-ban bekas yang dilewatinya tiba-tiba ikut hidup. Lalu mereka berjalan menuju Hollywood. Dan film pun selesai. Gimana menurut kalian filmnya? Otak gue nge-lag, men. Jujur ya, sampai sekarang gue masih rada belum paham sama filmnya. Dan bagi kalian yang udah nonton filmnya dan sudah paham sama alurnya, boleh komen ya. Gue mau lihat penjelasan dari kalian semua. Sumpah, nge-lag otak